Ketika kita pergi ke Indomaret atau ke Alfamart untuk beli sebotol Aqua atau mungkin sebungkus Samsu, bisa dibilang secara hukum kita sudah membuat yang namanya perjanjian jual beli rokok. Jadi yang namanya perjanjian itu nggak harus dibuat secara tertulis dalam bentuk surat dan ditandatangani oleh para pihak. Bayar barang yang kita beli di kasir Indomaret ketika uangnya sudah diterima itu juga namanya perjanjian. Nggak harus tertulis, bisa dengan kesepakatan lisan. Lagian siapa juga yang mau bikin perjanjian tertulis cuma untuk beli sebungkus rokok? Mendingan ke toko sebelah. Bentuk perjanjian yang lebih serius lagi, perjanjian sewa menyewa misalnya ya, atau perjanjian sewa ruko, ini kadang sudah mulai ditulis dengan surat perjanjian dan ditandatangani di atas materai. Jadi kalau nilai transaksi dari perjanjiannya itu besar, biasanya dibuat dalam bentuk surat perjanjian secara tertulis. Semakin besar nilai di dalam perjanjiannya, biasanya halaman kontraknya juga semakin panjang. Hak dan kewajiban yang diatur oleh para pihak di dalam perjanjiannya itu semakin lengkap. Dan kalau levelnya udah kontrak bisnis, ini biasanya lebih serius lagi. Naskah perjanjiannya juga disusun semakin lengkap karena yang namanya bisnis itu kan masukin modal ke dalam resiko ya, resiko usaha yang ujungnya bisa untung bisa juga rugi. Jadi kalkulasinya harus dilakukan sejak awal dan kesepakatannya dibungkus dengan kontrak tertulis supaya aman. Oke, terkait pembuatan perjanjian yang sering kita lakukan sehari-hari di channel Legal Access ini, kita akan bikin satu segmen khusus namanya tutorial surat perjanjian atau kontrak. Segmen ini berisi informasi tentang teknik-teknik atau cara-cara termasuk pertimbangan hukumnya kalau kita mau membuat perjanjian apapun yang sah ya pastinya secara hukum, baik untuk urusan pribadi atau untuk kepentingan bisnis. Nah, di video kali ini kebetulan yang akan kita bahas adalah bagian pembukaan kontrak atau perjanjian. Sama aja ya, kontrak atau perjanjian. Di bagian pembukaan ini ada judul, ada nomor, dan ada waktu, serta ada juga tempat dibuatnya perjanjian. Bagaimana cara membuat judul perjanjian, menentukan nomor perjanjian, dan kata pembuka, dan apa saja pertimbangannya. Simak terus video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya perlu teman-teman pahamin dulu ya, bahwa secara hukum yang namanya format naskah perjanjian atau kontrak itu tidak ada aturan bakunya. Tidak ada format bakunya untuk naskah perjanjian atau kontrak. Ini ketentuannya secara umum. Karena ada juga beberapa undang-undang yang secara khusus mensyaratkan dibuatnya perjanjian-perjanjian tertentu secara baku. Formatnya sudah ditentukan, tapi hanya untuk perjanjian-perjanjian tertentu aja ya, yang memang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya perjanjian pemagangan kerja di dunia ketenagakerjaan, ini sesuai aturannya, sesuai peraturan perundang-undangannya, sudah ada standar format bakunya sendiri. Tapi kalau nggak ada aturannya yang mengatur secara tegas, maka secara umum untuk naskah perjanjian itu bebas dan tidak ada format bakunya. Sepanjang sebuah perjanjian itu mengandung hak dan kewajiban, dan ada orang-orang yang mengakuinya dengan cara menandatangani surat tersebut, dan suratnya juga memenuhi syarat-syarat kontrak sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bisa dibilang pihak-pihak ini sudah membuat sebuah kontrak, sudah membuat perjanjian sah secara hukum, meskipun mungkin formatnya berantakan atau formatnya nggak beraturan ya, atau format penulisannya nggak umum. Oh ya, penggunaan istilah perjanjian atau kontrak ini sebenarnya sama aja ya. Bedanya secara teknis, kalau kontrak itu biasanya adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani. Sedangkan perjanjian sendiri itu bisa dibuat secara lisan atau bisa juga dibuat secara tertulis. Tapi keduanya substansinya sebenarnya sama aja, berisi hak dan kewajiban hukum dari para pihak yang mengakuinya. Lalu hal penting kedua yang perlu kita pahamin juga kalau mau bikin perjanjian, meskipun perjanjian itu nggak ada format bakunya, tetapi di dalam praktek, terutama di dalam praktek hukum dan bisnis, ada standar format tertentu yang biasa digunakan. Nah, standar ini berlaku secara umum digunakan dalam praktek yang biasanya disebut juga anatomi kontrak. Sama seperti tubuh manusia yang punya anatomi dan masing-masing bagian tubuhnya itu punya fungsi, standarnya sebuah perjanjian itu juga punya anatomi yang masing-masing bagiannya menjelaskan tentang keadaan hukum dari kerjasama yang akan diperjanjikan di dalam perjanjiannya. Nah, anatomi kontrak ini biasanya
terdiri dari ada judul perjanjian, termasuk nomor perjanjian, lalu ada bagian pembuka yang berisi waktu dan tempat dibuatnya perjanjian, ada komparisi atau para pihak yang membuat perjanjian, di sini penjelasan siapa para pihaknya, dan ada juga body kontrak berisi hak dan kewajiban dari hubungan kerjasamanya itu sendiri. Lalu terakhir ada bagian penutup yang berisi kolom penandatanganan. Ini anatomi body kontrak secara umum, bagian-bagian kontrak yang standar di dalam prakteknya. Nah, khusus di video kali ini kita hanya akan bahas bagian ke-1 dan kedua aja dulu ya, tentang judul dan bagian pembuka perjanjian. Sisanya yang lain kita akan bahas lagi di video berikutnya. Seperti judul tulisan pada umumnya, judul perjanjian adalah pintu gerbang pembuka bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk menafsirkan perjanjian tersebut. Judul perjanjian itu mendeskripsikan sesingkat-singkatnya model hubungan hukum yang diatur di dalam perjanjiannya. Sehingga hanya dengan membaca judulnya aja, konstruksi hukumnya sudah tergambar. Dan judul perjanjian ini biasanya dibuat secara pakai bahasa baku ya. Karena judul perjanjian harus bisa menggambarkan keseluruhan isi perjanjiannya, sedangkan space yang dikasih itu singkat sekali, cuma ada beberapa kata aja, maka tantangan menyusun bagian judul ini adalah sesingkat dan sejelas mungkin. Singkat tapi jelas, kalau perlu sampai tidak bisa ditafsirkan secara lain. Kalau kita bikin judul perjanjian namanya misalnya perjanjian sewa menyewa, ini sebenarnya sudah cukup singkat dan jelas. Tapi akan lebih clear lagi kalau misalnya ditambah dengan perjanjian sewa menyewa barang. Ini lebih jelas. Dan akan lebih jelas lagi kalau diganti menjadi perjanjian sewa menyewa apartemen. Coba teman-teman bandingin dari ketiga judul ini mana yang paling jelas. Kalau saya sih pilih perjanjian sewa menyewa apartemen ya, formatnya jelas, perjanjian hubungannya juga jelas, sewa menyewa, dan objek perjanjiannya spesifik apartemen, bukan yang lain, bukan mobil, bukan juga rumah. Jadi judul perjanjian ini sebaiknya tidak bisa ditafsirkan lain, tidak bisa misalnya ditafsirkan sebagai hubungan jual beli, harus sewa menyewa. Dan kalau sewa menyewa pun bukan sewa menyewa mobil, tapi sewa menyewa apartemen. Kalau cuma ditulis sewa menyewa aja atau sewa menyewa barang misalnya ya, ini kan bisa ditafsirkan lain oleh para pihak. Masih bisa ditafsirkan misalnya sebagai penyewaan mobil. Atau misalnya lagi dalam contoh judul perjanjian usaha, atau perjanjian usaha bersama, atau perjanjian usaha bersama penjualan hewan kurban. Dari ketiga kalimat judul ini, kayaknya kalimat ketiga yang nggak bisa ditafsirkan lain ya. Intinya hampir sama seperti bentuk penulisan lainnya, bagian judul ini dibuat sesingkat dan sejelas mungkin, tapi bisa menggambarkan keseluruhan kerjasama kontraknya. Sehingga pihak di luar kontrak pun, yang berkepentingan ya, bisa memahaminya dengan mudah. Oh ya, boleh nggak sih kalau sebuah perjanjian itu dibuat tidak menggunakan judul? Boleh aja sih. Perjanjian yang tanpa judul bukan berarti perjanjiannya nggak sah. Perjanjiannya sah-sah aja, perjanjiannya tetap berlaku sepanjang terpenuhinya syarat-syarat kontrak di pasal 1320 KUH Perdata. Tapi ya pastinya lebih afdol kalau pakai judul. Sama seperti judul perjanjian, nomor perjanjian ini bukan syarat. Jadi kalau sebuah perjanjian tidak dikasih nomor, karena lupa misalnya, atau bahkan mungkin sengaja nggak dikasih nomor, bukan berarti perjanjiannya jadi nggak sah. Perjanjiannya tetap sah, perjanjiannya tetap berlaku. Lalu kalau begitu apa fungsinya nomor perjanjian? Bayangin kalau kita berkunjung ke rumah seorang kolega misalnya ya, baru pertama kali berkunjung dan nggak hafal alamatnya karena ini baru pertama kali. Lalu kita sudah menemukan nama jalan atau nama kompleks dan bloknya sesuai alamat yang dikasih. Yang dicari berikutnya pastilah nomor rumah. Sebuah nomor yang menunjukkan satu titik lokasi spesifik rumah kolega kita. Kita nggak akan ngetok pintu nomor 5 kalau kolega kita tinggalnya di rumah nomor 4. Nah, nomor perjanjian hampir sama nih seperti nomor rumah sebagai identitas alamat sebuah dokumen dalam susunan yang telah disusun berdasarkan sistem penomoran yang biasanya untuk sistem pendokumentasian di organisasi. Jadi kebanyakan dipakai di organisasi seperti misalnya di perusahaan. Kalau di perusahaan penomoran dokumen ini atau penomoran perjanjian termasuk surat-surat lainnya itu biasanya juga untuk kepentingan administrasi ya, khususnya dalam sebuah manajemen dokumen. Jadi bukan persyaratan hukum tapi untuk kepentingan tata kelola
dokumen, administrasi dokumen. Dalam administrasi dokumen ini biasanya dokumen-dokumen itu dibagi dalam beberapa jenis berdasarkan kategorisasi tertentu, dan di dalam kategorinya masing-masing biasanya tersusun secara urut berdasarkan nomor urut. Jadi dengan administrasi ini bisa jelas ya, mana dokumen kontrak dan mana dokumen-dokumen pembayaran, dan mana juga dokumen-dokumen administrasi perkantoran. Di dalam kategori perjanjian pun masih bisa dibagi-bagi lagi ya. Ada dokumen perjanjian sewa, ada dokumen kontrak pembelian barang, atau ada juga perjanjian jasa dengan vendor. Jadi nomor perjanjian ini fungsinya lebih kepada manajemen dokumen atau surat, sifatnya administratif dan bukan persyaratan hukum, bukan syarat sahnya perjanjian. Kalau sebuah perjanjian atau kontrak itu nggak dikasih nomor, bukan berarti perjanjiannya menjadi tidak sah. Nah, karena sifatnya yang administratif, maka untuk membuat nomor perjanjian ini harus disesuaikan dengan administrasi penomoran dokumen di perusahaan ya, secara keseluruhan. Kalau nggak, nanti nggak nyambung dengan sistem administrasi dokumen perusahaannya, dan jadinya percuma. Sifat penomoran ini juga nggak baku ya, jadi teman-teman bisa secara bebas menentukan bentuk penomorannya tergantung dari kebutuhan dan klasifikasi teman-teman sendiri, tergantung dari administrasi dokumen yang teman-teman buat atau yang diterapkan di perusahaan. Kita ambil contoh misalnya di sebuah perusahaan, katakanlah kontrak untuk perjanjian kerja ya, untuk karyawan kontrak, nomor perjanjian kerjanya bisa dibuat misalnya 001 HRD PKWT dan seterusnya. Atau untuk karyawan tetap bisa dibuat penomorannya jadi 001 HRD PKWTT dan seterusnya. Nomor perjanjian dengan kode PKWTT adalah perjanjian kerja untuk karyawan tetap, dan kode PKWT untuk kategori karyawan kontrak. Contoh lain di Departemen Procurement misalnya ya, dalam pengadaan barang perusahaan, suratnya bisa dibuat dengan nomor misalnya 001 Pro, Com, BUM, dan seterusnya. 001 adalah nomor urut surat di Departemen Procurement, Pro adalah akronim dari Procurement, nama departemennya. Com adalah akronim dari komputer, karena perjanjian ini tentang pengadaan komputer untuk perusahaan. Lalu BUM adalah akronim dari nama perusahaannya, misalnya nama perusahaannya PT Bingung Usaha Mandiri, disingkat BUM. Sedangkan MPM adalah nama perusahaan vendor penyedia jasa pengadaan komputernya, yaitu PT Maju Pantang Mundur, disingkat MPM. Angka Romawi 2 adalah bulan dibuatnya surat perjanjian, sedangkan 2023 adalah tahun pembuatan perjanjiannya. Bagaimana kalau yang membuat perjanjian itu dua orang perorangan, bukan perusahaan, misalnya tentang sewa menyewa ruko untuk warung bakso katakanlah ya, yang nilai sewanya 30 juta rupiah setahun. Apa perlu dikasih nomor? Kan perjanjiannya sederhana, cuma orang perorangan. Kalau mau dikasih nomor perjanjian juga sebenarnya bisa aja. Bisa misalnya ditulis secara sederhana aja, dan bentuk penomorannya juga bebas tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Atau kalau memang nggak ada urgensinya secara administrasi, biar nggak ribet, ya lebih baik nggak usah dikasih nomor sekalian. Bagian pembukaan ditulis setelah nomor kontrak dan berisi informasi tentang waktu dan tempat dibuatnya perjanjian. Perjanjian ini dibuat di mana dan kapan. Nah, di dalam hukum acara, sebuah perjanjian adalah alat bukti hukum yang penting, alat bukti paling penting bahkan untuk membuktikan adanya sebuah hubungan hukum. Apakah itu hubungan hukum jual beli, sewa menyewa, atau joint venture. Jadi tujuan utama dibuatnya sebuah perjanjian pada dasarnya adalah sebagai alat bukti hukum. Dan sebagai alat bukti, bagian terpenting yang harus dibuktikan adalah kapan dan di mana sebuah hubungan hukum itu dibuat atau terjadi, lokus dan tempusnya, lokasi dan waktunya, kapan dan di mana para pihak sepakat, kapan dan di mana hak dan kewajiban sesuai perjanjian harus dilaksanakan, kapan sebuah perjanjian sewa ruko dibuat, kapan uang sewanya harus dibayar, dan kapan si penyewanya bisa mulai menempati rukonya. Jadi ini pentingnya bagian pembuka untuk menunjukkan waktu dan tempat dibuatnya perjanjian yang nantinya akan menentukan pelaksanaan dari hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan perjanjiannya. Bagian pembuka ini biasanya ditulis singkat aja, misalnya seperti ini: perjanjian jual beli mobil ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, Jumat 10 Februari 2023, berlokasi di Jakarta. Pada waktu dan di tempat inilah hubungan hukum jual belinya disepakati dan terjadi, dan jadwal-jadwal lainnya dari transaksi itu akan mengikuti jadwal
penandatanganan perjanjiannya. Misalnya uang DP jual beli mobilnya dibayar pada saat penandatanganan perjanjian, katakanlah misalnya besarnya 5%, dan pelunasan sisa harganya 95% harus dibayar lunas katakanlah maksimal 7 hari kerja setelah tanda tangan perjanjian bersamaan dengan penyerahan kunci mobil dan BPKB. Nah, untuk menentukan jadwal ini kan kita harus tahu dulu ya, kapan dan di mana perjanjiannya dibuat supaya kita tahu tanggal jatuh tempo pelunasannya yang 7 hari setelah tanda tangan kontraknya tadi. Sama seperti nomor perjanjian, tempat dan waktu dibuatnya perjanjian ini juga bukan syarat sahnya perjanjian. Sehingga dengan tidak menyebutkan tempat dan waktu ini di dalam perjanjiannya, maka itu tidak membuat perjanjiannya menjadi tidak sah. Perjanjiannya tetap sah-sah aja, tapi kadang kurang clear sehingga kurang memberi kepastian hukum. Jadi sebaiknya perjanjiannya juga menerangkan tempat dan waktu pembuatannya. Bagian pembukaan ini biasanya diletakkan di bagian pembuka perjanjian ya, setelah judul dan nomor perjanjian. Kalau di bagian ini tidak disebutkan atau tidak dituliskan di mana perjanjian itu dibuat dan kapan, maka tempat dan tanggal penandatanganan perjanjian itu secara faktual, secara nyata, itulah yang secara hukum dianggap sebagai tanggal dimulainya perjanjian. Selain di bagian pembuka, kadang-kadang tempat dan waktu perjanjian juga diletakkan di bagian akhir perjanjian, biasanya sebelum kolom penandatanganan. Nah, ini juga bisa, tapi kebanyakan dan kebiasaannya di dalam praktek, waktu dan tempat itu dituliskan atau dijelaskan di bagian pembuka perjanjian. Nah, itu tadi beberapa informasi mengenai anatomi kontrak atau perjanjian, khususnya bagian judul, nomor, dan pembukaan. Untuk bagian resital dan komparisi atau cara menuliskan latar belakang dan para pihak dalam kontrak, termasuk yang mewakili perusahaan, nanti kita akan bahasnya lagi ya di video mendatang. Demikian informasi ini kami sampaikan, semoga berguna dan salam.